Ya, teman-teman semuanya, ini materinya sebenarnya bikin kepo ya. Bicara jadi duit. Bukannya berarti saya ngomong terus duit-duit gitu, enggak ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita ngobrolnya itu bisa bermanfaat dan insya Allah karena kita pebisnis online, yaitu bisa menghasilkan closingan gitu. Gimana caranya? Baiklah, jadi ini saya mau cerita dulu ya. Jadi gini nih teman-teman semuanya di sini. Di sini kan semuanya adalah pebisnis online ya, yaitu jadi pebisnis BP. Dan semuanya ini sudah jadi mitra, benar nggak? Nah, kalau sudah jadi mitra, berarti kan sudah berhasil mendapatkan closingan, benar ya? Jadi sudah pernah menjual BP, kemudian closing, nah akhirnya menjadi mitra. Nah, jadi sebenarnya teman-teman semua di sini ini udah keren-keren gitu loh, udah keren-keren, udah jago-jago karena semuanya ini sudah berhasil menjual BP gitu. Nah, berarti memang sudah dari hasil chatting, kemudian dari hasil ngobrol di telepon atau mungkin ketemu langsung itu akhirnya berhasil mendapatkan closingan ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Alhamdulillah ya, berarti semuanya teman-teman di sini sudah mempraktekkan nih kalau misalnya bicara jadi duit gitu ya. Nah, kemudian begini nih, ada beberapa mungkin ya yang masih belum terlalu apa ya, ada yang masih ragu-ragu gitu ya mungkin, atau mungkin ngerasa aduh kayaknya kalau mau mulai pembicaraan gimana ya gitu, atau mungkin nanti kalau misalnya ngobrol terusnya mandek gitu ya, aduh ngomong apa nih gitu, terus yang dibahas apa ya, saya takut salah ngomong nih kalau nanti ternyata di tengah-tengah pas lagi ngobrol menyinggung perasaan atau gimana nih, padahal sebenarnya pengennya sampai closing. Nah itu gimana caranya? Insya Allah nih saya akan buka-bukaan ya di sini ya untuk sharing-sharing teman-teman. Nah jadi begini, beberapa kali ya di dalam pembinaannya Mas Ipo juga kemarin ada pembinaan dari Dokter Po. Ya, jadi kita pada saat kita ketemu dengan calon konsumen ya atau mungkin calon mitra, pada saat kita masuk di dalam pembicaraan ya, itu kita kalau bisa cari persamaan gitu ya teman-teman ya. Ini ada suara-suara di luar nih Pak Pih, Ridwan. Ada suara-suara masuk Pih. Saya coba kontrol dulu ya. Iya, oke. Oke, teman-teman di sini bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa? Coba kasih jam. Mbak Dina boleh di-unmute sendiri, Mbak Dina. Ya. Oh iya, oke, sudah. Sudah Pak, oke baiklah. Baik ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita ngobrol, ya baik di telepon atau mungkin ketemu langsung, bisa juga lewat chat sebenarnya. Cuma kan ini sesuai dengan topik aja ya. Topiknya adalah bicara, jadi kita lebih ke ngobrol langsung di telepon ataupun ketemu langsung. Nah jadi yang paling penting gitu ya, pada saat kita ngobrol itu kita cari persamaan supaya orang itu nyaman sama kita. Saya kasih contoh sedikit ya. Sebenarnya lebih enak kalau saya cerita ada contohnya, jadi ada teknisnya, jadi teman-teman nggak ngeraba-ngeraba nih, Mas, contohnya gimana sih gitu. Oke, jadi begini. Misalnya status kita di komen nih oleh teman gitu ya, atau mungkin kita yang komen status teman gitu ya. Misalnya saya lagi jalan-jalan, terus teman komen, Din itu di mana gitu, terus saya cerita, oh ini saya lagi di puncak nih. Wah kegiatan apa tuh, seru ya gitu, ngobrol-ngobrol gitu ya. Atau mungkin saya yang ngechat dia lagi bikin status, gimana tuh, wah seru ya gitu-gitu. Nah akhirnya pembicaraan itu pembicaraan itu mengalir ya, ngobrol-ngobrol, jadi seperti pacing lah ya bisa dibilang, ngobrol-ngobrol aja. Nah kemudian akhirnya sampai di satu di satu pembicaraan yang saya nanya misalnya gini, hari ini masak apa nih, gitu kan. Akhirnya dia ngomong nih, enggak, aku malas masak, aku hari ini beli GoFood aja, misalnya gitu ya. Nah, kita jangan, walaupun kita masak, umpama ya teman-teman, kita jangan ngomong gini, oh kok beli sih, mendingan masak lagi higienis, ngapain harus beli, boros lagi gini-gini. Nah, itu kan berarti kita nggak menyamakan persamaan dengan dia gitu, atau mungkin kita mendukung aja. Bisa juga dengan kita bilangnya begini, oh gitu ya, iya sih sekali-kali sih GoFood aja nggak apa-apa lah,
Kita kan juga mungkin ya perlu istirahat juga kali ya, kan mungkin kita dari Senin sampai Jumat kita masak mulu nih. Ya, supaya kita juga ada istirahatnya, kemudian juga dapur lebih bersih gitu. Nah, jadi dia ngerasa dia ini yang kita ajak ngomong sama kita gitu. Jangan sampai kita jadi dibilang salah, misalnya gini, yang saya tadi jelaskan ya, ngapain sih GoFood kayak gitu? Udahlah masak aja, nah gitu. Ini contoh aja ya teman-teman. Nah, jadi kita kalau bisa samakan satu frekuensi dulu sama dia, sampai dia merasa nyaman sama kita. Atau mungkin kita nanya tentang olahraga ya, misalnya gini, kamu olahraganya apa? Jogging apa badminton nih atau apa gitu kan? Aku sih sukanya naik sepeda. Ngapain naik sepeda? Hati-hati loh, nanti bisa keserempet loh, jatuh atau apa umpamanya. Jadi tuh dari awal tuh dia udah males sama kita, ini kayaknya nggak enak ngobrol sama dia gitu kan ya. Nah jadi kita pada awal kita ngobrol, cari persamaan. Bukannya berarti kita bilang kita iya kita sok-sok sama dia gitu, enggak gitu ya. Kita support aja apa yang dia bilang gitu ya kan. Kita memposisikan diri kita di posisi dia gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memang benar-benar sama, ya udah kita ngobrol di persamaan itu. Gitu ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya orang sudah nyaman ya, itu enak ngobrolnya. Kan teman-teman mau digging, mau gali kan. Kalau dari passingnya udah nggak dapet tuh, udah susah ke digging. Dia udah nggak nyaman sama kita. Gitu ya. Nah jadi gitu aja sih, simple aja. Nah kemudian tadi yang pertama ya, cari persamaan, atau mungkin kita cari tahu dulu nih apa yang dia suka gitu. Nah, jadi pembicaraan itu bisa mengalir. Kemudian yang kedua adalah kita kan mau ketemu nih, mau ngobrol. Kita kan nggak hanya cuma ngobrol-ngobrol doang, benar nggak? Kita kan pinginnya juga ada closingan dong. Kita nggak hanya sekedar ngobrol-ngobrol misalnya kayak gitu ya kan. Nah, jadi kita selipkan itu bahan atau mungkin product knowledge. Karena kan nanti kita akan berharap juga ya dari obrolan ini akan menghasilkan closingan lah ya, atau mungkin mendapatkan pertemanan lah ya untuk nantinya akan kita follow up. Nah, itu teman-teman gimana caranya supaya pede gitu ya. Kemudian juga kita bisa mendapatkan maksudnya kalau dia nanya apa kita bisa jawab. Nah, kita harus mempelajari product knowledge. Kalau kita sudah punya product knowledge, otomatis ngobrolnya itu akan enak gitu ya. Akan kalau dia nanya apa aja, insya Allah kita bisa jawab. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah berikan pilihan dan jangan mendesak. Misalnya kita udah ngobrol nih ya, udah gitu terakhirnya gimana kamu mau join nggak gitu misalnya. Aduh ntar ya Din, pilih-pilih dulu, mikir-mikir dulu, akhir bulan dia kok kasih kabar, ngapain akhir bulan, sekarang aja, gini. Nah itu kan dia udah ngerasa nggak nyaman karena didesak ya. Jadi oh ya udah nggak apa-apa deh akhir bulan, boleh ya nanti akhir bulan saya follow up kamu lagi ya, kayak gitu ya. Jadi cuma 3 poin itu aja teman-teman ya. Jadi pertama persamaan, cari persamaan. Yang kedua kita harus mempelajari product knowledge atau bahan apa yang kita akan mau jadi sumber pembicaraan ya. Yang kemudian yang ketiga adalah jangan mendesak gitu. Nah, itu aja ya untuk ngobrol di pagi hari ini. Nah, sekarang saya mau memberikan testimoni nih. Sedikit lah cerita tentang saya. Masih ada waktunya ya, Pi ya? Oh, masih ada, masih panjang. Oke. Jadi masih banyak Manila, masih 20 menit. Masih 20 banyak menit. ya. Lanjut. Oke. Baik. Kalau sekarang kalau sekarang saya lebih ke ini ya, pengalaman saya. Jadi gini, mungkin kalau teman-teman lihat saya tuh kayaknya ya berani ngomong di depan gitu. Itu sebenarnya melalui suatu proses gitu. Jadi kalau misalnya mungkin di sini ada teman-teman yang bilang, kamu sih pintar ngomong, aku enggak gitu. Atau mungkin, kamu, ya aku kan beda, aku kan orang pendiam, aku kan orang tertutup, aku kayaknya nggak bisa deh. Nah, kalau teman-teman udah bilang nggak bisa, ya biasanya sudah menutup kita mengejas diri kita emang nggak bisa. Nah, jadi saya tuh dari kecil orangnya tuh pemalu gitu ya, ini aslinya ya, pemalu, pendiam. Terus kalau saya disuruh belanja nih sama ibu saya ke warung kemana gitu, saya nggak mau ngomong. Jadi saya dikasih kertas sama ibu kasih tulisan. Jadi saya ke warung cuma, nih, ditegur aja saya sekarang cuma senyum aja, males banget gitu kayak, Mbak Dina belanja apa? Ini, gitu. Pokoknya saya nggak mau ngomong gitu kan. Tapi kalau ibu saya nyuruh adik saya itu nggak perlu kayak gitu, karena adik saya kan suka ngobrol, suka, iya beli ini, beli itu. Nah kalau saya nggak, saya kalau bisa nggak ngomong lah gitu ya kan. Kalau bisa nggak ketemu orang deh gitu. Jadi saya tuh nggak mau ketemu orang sama nggak mau ngomong. Itu ya. Jadi itu akhirnya kan bisa berubah gitu ya, karena memang agak-agak
dipaksa lah ya buat ketemu orang gitu. Nah, apalagi sekarang sudah di bisnis BP akhirnya ya jadi insya Allah jadi terbiasa gitu ya. Kemudian kalau waktu dulu lagi sekolah juga gitu. Kalau saya tahu jawabannya saya nggak akan pernah saya tunjuk tangan. Saya cuma gini, aduh saya kan tahu jawabannya ini kok saya nggak disuruh-suruh ya kayak gitu. Jadi benar-benar untuk ngomong itu sesuatu yang aduh enggak lah gitu. Kalau bisa enggak lah. Dikasih duit juga enggak lah, yang penting nggak ngomong aja udah, pokoknya nggak ngomong aja udah. Itu tuh saya dulu ya. Jadi benar-benar yang ya berubah banget gitu ya dengan kondisi sekarang gitu. Jadi siapa yang bisa cuma diam. Sampai waktu itu pernah saya dibagi kertas ulangan gitu ya. Saya sebenarnya ada 3 jawaban saya yang benar tapi disalahin, tapi saya juga nggak berani ngomong waktu itu ya. Jadi itu sebenarnya kayak gitu itu bisa dilatih. Nah akhirnya di satu sisi itu saya ngerasa aduh kayaknya kalau kayak gini saya harus berubah deh gitu. Karena saya kadang-kadang mau ngomong sama orang, masa saya nggak berani ngomong, kan saya benar gitu. Terus juga misalnya saya memberikan informasi kepada teman-teman saya, oh ini harus begini gitu. Jadi saya mulai berlatih, ya itu memang perlu proses, saya bilang tadi ya perlu proses. Jadi memang caranya adalah kayak misalnya sekarang ya, sekarang itu kita sebagai pebisnis online, kita nggak mungkin dong, maksudnya pekerjaan kita kan memang menawarkan ya kan. Nah itu kalau kita malu-malu gitu, kemudian kalau kita cuma diem-diem aja, ya gimana kita mau closing gitu. Nah jadi kalau teman-teman di sini mungkin masih ada yang takut-takut gitu ya, malu-malu. Jadi kuncinya adalah teman-teman belajar nih kayak seperti sekarang ini ada acara Zoom, kemudian sering ada pembinaan. Nah, itu teman-teman sering datang karena kan di pembinaan itu banyak banget ya. Gimana caranya untuk jadi MC, untuk public speaking, kemudian dari Mas Ipu juga banyak. Nah, itu dari Mami Teni juga banyak banget. Nah, itu teman-teman yang pertama adalah mau belajar ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus sering berlatih. Berlatih aja, berlatih ngomong aja gitu ya kan. Kemudian yang ketiga, tambah terus jam terbang gitu. Gimana sih tambah jam terbang? Tambah jam terbang itu adalah sering-sering menawarkan, sering-sering ngomong gitu loh. Ya ngomong apa aja gitu, pokoknya sering ngomong, berani tampil. Nah itu nanti dengan sering ngomong gitu ya, berani tampil itu insya Allah nanti akan lebih pede, ya kan? Ya mungkin kalau misalnya ya mungkin bisa ngomong dengan beberapa orang, lama-lama bisa dengan jumlah yang lebih besar gitu. Mungkin juga kadang-kadang ngomong masih grogian, masih nunduk aja, nggak berani natap muka atau ngomongnya dengan pede. Nah mungkin karena sering berlatih, alhamdulillah akhirnya bisa juga. Ya, baik. Dari saya itu dulu, mungkin lebih ke tanya jawab ya teman-teman semuanya ya. Baiklah, terima kasih untuk sharing di pagi hari ini. Saya pinginnya kalau pagi-pagi nggak usah terlalu berat gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol lebih ke testimoni sendiri aja ya, sama karena kan materi-materi udah sering banget ya teman-teman ya dari pembinaan. Jadi di sini lebih sharing-sharing dengan pengalaman yang sudah dijalani selama ini. Baik, itu saya kembalikan ke Papi. Mungkin ada yang tanya, Pi dan Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantep banget sih pagi-pagi. Udah semangat denger Mbak Dina ngomong. Nah itu Mbak Dina, Mami boleh dong jadi penanya pertama ya? Ya, boleh Mi. Iya bener-bener banget Bapak Ibu semuanya. Kami tuh mengenal Mbak Dina itu dulu tuh orangnya tuh pendiam banget, kalem banget ya. Boro-boro kayak tadi tuh ngomong kayak tadi, ya Allah keren banget ngomongnya. Ya, diem, kalem, terus pokoknya sedikit banget bicaranya. Terus ini yang Mami pengen tanya ini ya. Kan Mbak Dina ini justru Mami perhatikan ketika mau mulai di BP gitu ya, terus mulai kita kelas-kelas percepatan gitu ya. Ini jago banget loh meng-closing orang tuh. Terus dari cara yang disampaikan, dari cara ngomongnya itu udah keren banget. Boleh dong Mbak Dina ceritain pengalaman pertama gitu dulu ketika Mbak Dina mau mulai nih usaha BP ini gimana nih caranya nyampein gitu ke teman-teman, ke orang-orang yang akhirnya banyak yang bergabung nih sama Mbak Dina. Gampang banget gitu kayaknya meng-closing orang dari ngomong doang. Iya, Mami, makasih Mi untuk pertanyaannya. Jadi kalau saya mungkin lebih awal-awal join di BP itu mungkin lebih ke personal ya. Jadi kekuatan saya mungkin di Japri. Jadi memang kalau seperti BC gitu ya, atau mungkin jadi kekuatan saya adalah di offline. Jadi
person to person gitu ya, ketemu orang langsung satu-satu gitu, atau mungkin di di chat itu secara japri. Jadi saya memang hampir semua mitra-mitra saya yang sudah sekarang bergabung itu lebih ke japri ya, karena memang di japri itu vibrasinya lebih nyampe dan ya itu tadi saya pakai teknik persamaan. Jadi pakai teknik persamaan dan memberikan rasa empati gitu ya. Karena kan kalau orang misalnya kita curhat di chat gitu. Gimana kabar? Ya ampun Din, anakku tuh gini gini gini. Ya Allah, kok gitu ya. Jadi kita kesampingkan dulu lah bisnis kita gitu ya. Kita ngobrol dikuatin aja lah, di pacing itu benar-benar yang oh gitu ya, gimana? Terus gini, coba misalnya nggak dapat sekolah kayak kemarin ada sharing teman, coba deh sekolah ini gini-gini, coba daftar ke sini deh, coba cari tahu gini-gini gitu, atau mungkin dia curhat keluarga aku nih lagi begini, oh gitu ya. Jadi seringnya tuh kita memposisikan diri kita di posisi orang lain gitu, jadi kita lebih dapat empati. Kan kita kalau kadang-kadang tuh kalau pura-pura empati atau empati beneran itu kan beda ya. Nah itu persamaan itu sebenarnya kuncinya itu aja sih, jadi kita kasih persamaan itu, atau mungkin kita kasih empati ya, kasih empati misalnya dia ada musibah atau dia ada sesuatu yang perlu dicurhat, dia lebih ke curhatnya itu kita tampung, kemudian kita kasih solusi untuk bisnis. Mungkin bisa ya nanti kita tetap jualan gitu, tapi kita nggak usah buru-buru gitu, lebih ke situ aja. Jadi itu tadi person to person aja, gitu aja sih Mami. Oke, jadi lebih banyak awalnya person to person ya. Baru Iya, dari situ kan lama-lama terlatih terus bicara dengan tim di grup, lama-lama iya. bisa ngomong di depan presentasi banyak orang ya, keren banget. Iya, belajar dari Mami soalnya itu juga Wah, lihat Mami serta ngobrol belajar terus pokoknya ya. depan. Memang jam terbang Iya, di sini ya. Kita kalau udah urusan ngomong, sebenarnya semua orang tuh bisa ngomong gitu kan. Allah benar, sudah benar. memberikan potensi itu. Cuman tinggal kita omongannya tuh apa gitu yang harus kita sampaikan. Nah, itu memang harus kita konsep. Nah, itulah makanya kita kemarin belajar ya di kelas percepatan bagaimana ilmu pacing, ilmu digging, ilmu leading. Jadi ngomongnya tuh teratur gitu, ngomongnya terkonsep dan karena kita di bisnis, ya ngomongnya mengarah kepada bisnis gitu. Oke, Mbak Dina, makasih banyak sharing-sharingnya. Silakan Papi lanjut. Oke, Iya, ini bisa. ada penanya kedua nih, ada Bu Alfi, silakan di-unmute sendiri, langsung aja koordinasi atau konsultasi ke Mbak Dina nih, keren. Silakan Mbak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih banyak kepada para mentor dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pagi yang cerah ini saya diberi kesempatan untuk mengungkapkan beberapa sedikit sharing pengalaman saya pertama kali di BP. Saya ini masih termasuk kelas pemula, kurang lebih 4 bulan Bunda. Sahabat-sahabat yang lain, alhamdulillah saya merasa senang, semangat, gembira, dan antusias. Ingin mengejar seperti para mentor, panjenengan sedanten. Nah, sebelumnya saya dulu kan bisnisnya serba-serbi. Terus saya seringnya offline, sering belusuan. Alhamdulillah. Terus saya pengennya pada musim COVID ini kan dianjurkan untuk stay at home, PPKM. Kemudian saya punya ide gabung di BP. Alhamdulillah, saya menemukan solusi yang terbaik. Terus bagaimana caranya saya supaya bisa lebih maju dan kualitas? Saya sering mengikuti pembinaan dan penawaran. Sebelumnya saya juga seperti kayak Bunda Dina, waktu kecil saya itu mempunyai penyakit gagap untuk ngomong. Akhirnya saya itu menjadi orang pendiam, pemalu. Kemudian saya diberi semangat oleh Bapak supaya penyakit saya itu cepat sembuh. Saya dianjurkan untuk belajar ngomong di depan publik, di depan masyarakat. Alhamdulillah sedikit demi sedikit saya pokoknya harus bisa untuk menyembuhkan penyakit saya. Alhamdulillah
Bunda sering mengikuti organisasi-organisasi dan selama di Pemalang ini saya diperbolehkan untuk jadi pembisnis. Alhamdulillah banget saya merasa beruntung ikut komunitas BP yang bisnisnya itu sangat luar biasa, keren, mantap, pokoknya komplit dunia dan akhirat. Dan saya mohon bimbingannya kepada Bunda, para mentor dan sahabat-sahabatnya supaya nanti dalam syiar diberi kelancaran, kesuksesan dan semoga mendapat ridho dari Allah, terutama dari suami. Karena untuk saat ini saya itu yang menjadi kendala itu untuk HP, Bunda. HP itu kan saya di sini kan itu dianjurkan untuk offline, untuk online, bisnis online. Ya saya Bu Alfi, boleh langsung ke pertanyaannya karena waktunya tinggal 10 menit nih, masih ada 3 orang yang menanya nih. Oke. Ini bagaimana ya supaya saya itu bisa fokus lebih fokus biar menjadi sukses seperti panjenengan semua. Mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya ya. Tadi kan sebenarnya Ibu sudah jelasin ya bahwa untuk bicara dengan orang-orang itu sudah tidak ada kendala ya, sudah biasa gitu ya. Nah ini pertanyaannya sebenarnya di luar topik tapi nggak apa-apa, insya Allah saya jawab ya. Jadi ini bagaimana caranya untuk bisa sukses gitu ya Bu ya? Ya, jadi kalau untuk sukses itu kan artinya suka proses ya. Jadi yang penting Ibu sudah benar ya, sudah sering ikut pembinaan, nah kemudian tinggal action aja dari apa yang sudah diberikan oleh semua mentor, oleh Mas Ipo juga gitu ya, oleh Mami. Jadi improve the process aja gitu. Misalnya kita habis dengar pembinaan, ya udah kita langsung praktek. Jangan cuma hanya misalnya kita dengan pembinaan aja tapi kita tidak mempraktekkan apa yang sudah diberikan, itu aja ya. Jadi improve the process itu bisa juga dari hal pencapaian, misalnya kan bulan ini segini, oh berarti bulan depan harus lebih baik, begitu aja. Jadi kita berproses dari apa yang sudah kita dapatkan sekarang ya. Kemudian untuk bicara dengan orang lain gitu ya supaya lebih lancar, ya harus menaikkan jam terbang, yaitu sering melakukan penawaran, jadi kita jadi terbiasa untuk bicara dengan orang banyak, gitu aja sih. Ya, semoga jawaban saya ini membantu ya, Bu ya. Baik, lanjut ke Pak Pipi. Oke, tipsnya keren banget ya, simple tapi mengena itu. Ini masih ada 4 orang yang menanya nih Mbak Dina nih. Insya Allah nih topiknya menarik berarti. Tapi teman-teman karena kita disiplin sampai 5:30, ini 4 penanya terakhir habis ya. Tapi ada juga 1 melalui chat. Nah, sekarang saya persilakan untuk Pak Bangkit untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Pak Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Pak Bangkit. Ini saya mau tanya terkait dengan komunikasi yang saya alami itu kan sering merasa kaku, tidak nyaman. Nah, saya minta tips agar komunikasi yang kita lakukan kepada calon mitra atau calon konsumen itu bisa lancar, alami tanpa ada kesan dibuat-buat. Jadi mereka yang ketemu kita tuh juga merasa nyaman. Itu kira-kira tipsnya seperti apa? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik untuk Pak Bangkit ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tadi gimana caranya supaya nggak ada was-was atau nggak ada deg-degan gitu ya untuk ketemu calon prospek ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pertama mungkin bisa diluruskan niat aja dulu ya. Kadang-kadang mau prospek ya, entah itu di telepon atau di offline itu kadang kan kita ada rasa ragu nih. Di prospek nggak ya, aduh ngomong nggak ya, ketemu nggak ya, takutnya nanti dia nggak enak nih.
tersangkanya jualan-jualan mulu nih, atau mungkin takutnya ngobrolnya nggak enak nih gimana ya. Yang penting kita luruskan niat dulu aja gitu ya. Luruskan niat dulu, kita insya Allah mau niat baik, siar manfaat, bismillah gitu ya. Insya Allah dengan bismillah dulu itu insya Allah Allah mudahkan ya. Kemudian niat kita di awal ya jangan langsung pikir, pokoknya ini harus closing gimana nanti kalau nggak closing, aduh gimana, enggak. Jadi ya itu tadi, kita mau syiar, memberikan informasi manfaat BP karena dia kondisinya lagi sakit. Insya Allah dengan kita siar manfaat itu, insya Allah nanti dia jadi mengkonsumsi BP dan sembuh. Atau mungkin kita tahu teman kita lagi nggak ada kerjaan, dengan kita menginformasikan tentang peluang usaha, semoga dia bisa join dan bertambah income-nya itu ya Pak ya. Setelah kita luruskan niat, kita udah mantep ya untuk acara ketemuan nih misalnya, kita sudah mantap ya bismillah gitu kan. Kita mantap untuk ketemu orangnya ya. Pada saat ketemu orangnya itu ya kita ini dulu tenang aja dulu, tahan emosi dulu. Jadi kita harus menguasai diri kita dulu, karena jadi kalau misalnya kitanya masih aduh deg-degan, aduh gimana ngomong apa gini-gini, aduh gini, itu kita mau ngomong sama orang itu ntar kacau gitu ya. Jadi kita kuasai diri kita dulu. Ya entah kita mungkin ya kan ada bacaan ya supaya kita tenang gitu ya, supaya kita tenang gitu. Kemudian kita juga mengingat-ingat misalnya kita mau ngomongin apa nih, oh kita mau ngomongin tentang BP. Nanti kalau dia tanya ini, kita mau ngomonginnya ini, misal product knowledge kita harus menguasai. Otomatis kalau kita sudah menguasai product knowledge, kita lebih pede lah kita mau ngomong sama orang ya. Kemudian tadi yang balik lagi ya ke niat tadi. Nah kita kalau diri kita sudah aman, kita sudah tenang, nah gitu kita ngomongnya akan enak. Ya, tapi kalau dari diri kita aja masih, aduh gimana ya mau ngomong nggak ya, aduh ngomong apa, nah kita ngomongnya tuh akan nggak fokus gitu. Kita ngomongnya tuh nanti, aduh salah nggak ya ngomong apa gitu. Kita kelihatan gitu dari body language-nya itu kita kelihatan kalau kita grogi. Gitu aja ya Pak Bangkit. Jadi jawaban dari saya, yang pertama luruskan niat, dan kemudian juga kuasai diri kita dulu, baru kita bisa ngobrol secara baik dan tenang gitu ya. Itu aja. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, Pi. Tipsnya keren ya. Itu intinya satu lagi tuh saya tambahin dikit ya Mbak Dina ya, boleh ya? Boleh. Intinya Mas Pipo bilang bahwa udah lurusin niat tadi. Nah ini ada sponsor sebelah saya nih. Mas Pipo bilang kalau misalnya kita namarin, udah kalau dia nggak mau join, dia yang rugi kok, bukan kita yang rugi. Jadi insya Allah pede jadinya kalau gitu, jadi lempeng aja udah niatnya, karena buat dia kok bukan buat kita gitu ya. Oke, berikutnya ini Teh Yuli, silakan Teh Yuli untuk langsung ajukan pertanyaannya, preambulnya disedikitin ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Dina, saya mau nanya, mungkin tadi terkait tentang apa? Untuk bersama persepsi, mungkin saya juga sudah melakukan hal tersebut ya Mbak Dina, cuman kadang suka masih bagaimana caranya misalkan supaya sudah bersatu persepsi, sudah trust kitanya, untuk menawarkan itu selanjutnya seperti apa. Lalu misalkan pas ada lagi misalkan ini dari calon mitra dari seminar ya, dari seminar itu kan misalkan banyak tuh, saya banyak. Nah, untuk menggiring mereka untuk untuk kita ajak untuk menjadi mitra itu seperti apa? Karena saya masih suka bingung gitu ya, gimana nih cara untuk mengajak mereka untuk menjadi mitra gitu. Terus karena satu sisi kan kita belum mengenal mereka semuanya gitu Mbak Dina. Mungkin itu cara closing mereka bagaimana. Terima kasih Mbak Dina. Iya, baik Teh Yuli. Saya coba jawab ya. Jadi tadi kan Teh Yuli bilang kalau untuk bicara itu selama ini sudah melakukan teknik membuat satu persamaan. Nah, kemudian untuk setelah sudah enak nih ngobrol untuk persamaan, nah itu gimana caranya untuk ke digging ya, untuk ke digging, kemudian sampai ke closing gitu ya Teh Yuli ya. Nah, jadi begitu sudah di persamaan kita masuk di digging, nah itu sebenarnya case by case ya, antara satu orang yang ini dan satu orang yang satu itu beda-beda ya. Kalau misalnya di sini diggingnya kita udah dapet, kita bisa langsung closingin ya kan, bisa langsung kita informasi. Kalau kita sudah masuk ke digging, kita tahu kebutuhannya dia apa, kan kita masuk ke leadingnya udah
udah enak aja gitu ya, kita tinggal menginformasikan peluang bisnisnya atau mungkin tentang manfaat BP. Tapi kalau misalnya kita di digging-nya belum kuat, kita lebih ke ini aja dulu, lebih ke ngobrol dulu aja gitu. Jadi memang semuanya itu nggak bisa buru-buru juga, ya nggak bisa buru-buru kita mau cepet nih closingin, kita mau gimana caranya kok ini. Kadang memang ada yang saya pernah punya pengalaman gitu ya. Kadang-kadang memang ada sehari langsung closing itu juga alhamdulillah ada. Tapi yang perlu waktu 3 bulan itu juga ada gitu, banyak juga ya. Malah ada yang setahun juga pernah. Jadi tiba-tiba ada teman yang japri saya, Din, loh masih bisnis BP nggak loh, ini perasaan saya udah lama nggak ini gitu ya kan. Nah, jadi memang yang penting kita sabar gitu ya, sabar, dan kita tetap menanam yang banyak gitu, menanam yang banyak. Insya Allah nanti pada saat kita follow up lagi, mungkin kan digging, kita sudah digging, kita udah dapat ya, udah dapatnya orang ini sebenarnya butuhin, tapi kita mau masuk ke leading ini kok kayaknya belum pas gitu ya kan, atau mungkin dia belum tertarik, atau mungkin kita masih di pressing aja. Nah itu kita case by case aja. Kalau emang kita perlu ke waktu gitu ya, perlu waktu kesabaran. Kayaknya nanti 3 hari lagi kita follow up ya. Seminggu lagi kita follow up. Kayaknya belum kena juga nih. Oke, mungkin kita lebih, mungkin nih kayaknya harus ketemu nih. Mungkin kayak harus ketemu nih sama orang ini. Karena sebenarnya dia tuh kayaknya udah mau. Cuman dia entahlah, dia kayaknya mencari sesuatu dari kita gitu ya. Apa nih yang dia pengen, nah saya kadang-kadang suka begitu tuh. Ini sebenarnya ada hot prospect gitu ya, di chat itu sebenarnya udah mau BP gitu, udah, oh ya Din, oh bagus ya bisnisnya, wah keren loh, aku tuh udah lihat di Facebook, di IG, wah keren ya, mau join dong, gini-gini kapan, ya ntar aku info ya gitu. Itu sampai berapa lama saya follow up, gitu, akhirnya gini, ketemuan yuk gitu. Kadang-kadang memang kita harus ketemu. Nah kalau ketemu itu lebih kegali lagi nih, sebenarnya dibutuhnya apa sih, kayak gitu. Itu aja ya Teh Yuli ya. Jadi yang pertama tadi adalah tetap sabar gitu ya, tetap kita case by case antara satu dan lainnya itu beda ya. Itunya gimana caranya kita buat menggiring dia untuk closing. Kemudian kalau memang perlu banget untuk ketemu ya ketemu aja gitu. Itu nanti pasti vibrasinya akan lebih beda untuk closinginnya. Gitu Teh Yuli. Menjawab nggak atau ada yang mau ditanyakan lagi? Yang itu yang Mbak Dina yang misalkan calon mitra dari seminar itu, kadang saya mau ada yang closing gitu. Oh gitu, peserta dari seminar ya. Oke baik. Gini, ya kalau peserta dari seminar itu kolam seminar ya, kalau nggak salah ya. Maksudnya kolam seminar ya Teh Yuli ya? Iya. Oke baik, kalau misalnya di kolom seminar itu kan biasanya setiap pagi kita share ya artikel gitu ya, supaya mereka tertarik dengan artikel dulu ya kan. Nah kemudian nanti jarak beberapa waktu, mungkin 2 hari atau 3 hari kita harus seringi dengan soft selling ya, soft selling dengan info BP, jualan secara copywriting gitu ya, untuk kita menginformasikan BP. Nah kemudian kita nanti juga akan info lagi nih tentang produk-produk yang agak sedikit hard selling gitu. Jadi kita seling-seling biasanya kan artikel motivasi, kemudian soft selling, dan ada sedikit hard selling gitu. Sesekali kalau hard selling bisa seminggu sekali misalnya seperti itu. Kemudian memang kalau untuk follow up-nya itu secara japri Teh, nggak bisa di grup gitu. Ya jadi begitu kita sudah memberikan apa aja yang di grup, itu kita nanti follow up-nya secara japri. Atau mungkin biasanya kalau misalnya mau dibuka di grup bisa, tapi dikasih waktu. Misalnya gini, bagi teman-teman mungkin ada yang ada yang mau ditanyakan atau mungkin tertarik dengan peluang bisnisnya, grup ini akan saya buka selama 1 jam. Silakan kalau ada yang mau tanya-tanya. Kemudian nanti mereka akan melakukan diskusi atau mungkin tanya secara interaktif seperti itu ya, atau mungkin mau dibuka. Silakan kalau misalnya saya sudah share di sini, ada yang mau konsultasi secara japri ke saya, itu nggak apa-apa. Jadi nanti tinggal dikondisikan aja. Gitu ya Teh ya, bisa juga di grup tapi nggak dibuka terus, atau mungkin di follow up-nya by japri. Kurang lebih sih seperti itu. Ya, Teh Yuli. Ada lagi Teh? Udah, cukup, makasih. Sudah ya. Insya Allah nih masih ada 2 penanya, tapi karena waktu sudah habis, satu lagi penanya dipersilakan untuk Teh Eva. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, masih penasaran karena materinya menarik ya, dan pemaparannya juga bagus dari Mbak Dina, boleh diterima kaya ya di grup kita. Sekarang silakan Teh Eva untuk ajukan pertanyaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Mbak Dina.
Ini Mbak Dina, kalau mungkin ada pengalaman gitu kan selama menawarkan terus calon konsumen atau calon mitranya itu yang kita udah tahu nih pas udah digging itu kebutuhan mereka itu bermasalah di finansial. Otomatis kan kita tawarkan peluang usahanya. Nah, tapi pas gitu udah kita infoin gitu, udah tawarkan, ternyata mereka mengeluhkan masalah modal gitu kan. Misalnya bilang gini, boro-boro buat ikut modal bisnis gitu kan, buat hidup aja kita susah. Nah, sedangkan kita juga niatnya kan ingin memberikan peluang mereka dapatin income yang lebih baik gitu. Nah, kira-kira nih bahasa Mbak Dina, kayak gimana nih kalau misalnya ketemu dengan kasus-kasus kayak begitu Mbak? Gitu. Ya, gitu aja. Kasih. Iya, sama-sama. Ya, baik, saya coba jawab ya. Jadi misalnya memang sering banget ya, saya juga mengalami seperti itu. Kadang-kadang kita kalau menawarkan kepada orang lain gitu ya, dia bilang, aku modalnya nggak ada, sebenarnya aku tuh pengen banget. Nah itu sebenarnya perlu dicek dulu gitu. Nah biasanya ada dua jenis orang ya. Jadi kalau misalnya dibilang nggak ada modal nih gitu, tuh sebenarnya dia memang belum tertarik gitu ya. Cuma bahasa dia, aku belum tertarik nih gitu, itu kan nggak mungkin. Nah dia bilang, aduh aku belum ada modal nih gitu. Karena ada teman saya yang secara finansial tuh dia mampu gitu ya, tapi dia bahasanya juga sama. Aku nggak ada modal nih kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang benar-benar dia itu emang nggak ada modal. Jadi begitu dia bilang ke kita nggak ada modal, pertama ya Mbak ya, kita cek dulu. Ini nggak ada modal karena dia bahasa halus dia nolak kita, ya. Kalau itu nanti bisa dicemplungin aja di acara-acara seminar Mas Ipo. Insya Allah nanti akan terbuka mindset-nya dia gitu ya, bahwa ini sebenarnya modal tuh kecil banget kok kalau dibanding dengan bisnis yang lain gitu ya, itu satu. Yang kedua, tipe yang kedua, oh ternyata dia memang benar-benar nggak punya. Kita tahu rumahnya, kita tahu latar belakang hidupnya, memang mungkin habis kena pensiun dini, memang untuk makan aja susah. Wah ini berarti kategori yang udah benar-benar nih, dia memang tidak ada modal. Nah dari situ Mbak bisa, sebenarnya sih kita bisa sarankan dia untuk jadi dropship ya sebenarnya. Tapi memang saya tidak menyarankan itu, karena biasanya kalau yang model dropship ini tidak bertahan lama gitu ya, karena kan biasanya kalau kita modalin, nanti kamu jual deh, nanti akan saya bagi keuntungan misalnya 10.000 atau mungkin 5.000, nah seperti itu. Kita kan niatnya bantu ya, udah kamu bantuin jualin, kemudian nanti saya akan kasih deh ke kamu, tapi nanti transfernya ke saya gitu. Nanti begitu barang saya kirim, sudah deal lah gitu transaksi ya, nanti kamu saya kasih ya 5.000 atau mungkin saya kasih ya 10.000 atau berapalah kayak gitu. Itu bisa ya, jadikan dia dropship. Tapi memang seperti kita kan mengikuti anjuran dari Mas Ipo ya, memang tidak disarankan untuk merekrut gitu ya, untuk calon mitra atau mitra itu menjadi dropship, karena itu tidak mendidik mental mereka untuk menjadi pengusaha. Karena mereka nggak akan ngerasa gampang lah, udahlah gini-gini aja kayaknya enak deh, nggak perlu pakai modal, bisa lah aku dapat uang kayak gitu. Ya, jadi itu tidak disarankan. Mungkin akan lebih baiknya pada saat dia bilang nggak ada modal gitu ya, Ibu bisa bilang ke dia gini, gimana mungkin ditabung aja dulu sedikit demi sedikit gitu ya, nantinya akan lebih, misalnya dia kan kemungkinan kan dia ada pemasukan tapi mungkin nggak banyak gitu kalau dia harus beli banyak gitu kan ya, harus beli paket yang Agen Plus atau mungkin yang paket 5. Nah itu bisa dianjurkan aja paket reseller gitu, paket yang kecil aja dulu. Paket reseller nih 3 cuma 6,5 kok. Kalau misalnya kamu sekarang belum ada modal, ya mungkin ditabung aja dulu gitu. Sampai nanti kamu udah siap, insya Allah kamu nanti baru beli ya gitu produk ini. Bisa disarankan seperti itu. Karena memang yang tadi saya bilang itu, kalau memang secara kepepatnya nih misalnya mau diambil juga ya dia sebagai dropship kita, bisa aja, cuman memang kedepannya sebenarnya ya kurang gitu ya. Atau mungkin begini, atau mungkin bisa nih alternatif yang terakhir ya. Kalau misalnya kita niat baik ke dia untuk nolong dan memang kita berharap untuk mungkin dia lagi sakit gitu ya. Kalau misalnya dia kondisi lagi sakit, dia nggak ada uang atau nggak ada modal atau apa, kita bisa kasih sih ya gitu ya. Bisa kita kasih supaya dia merasakan manfaat. Otomatis kalau dia sudah merasakan manfaat, dia ngerasa sembuh, dia mungkin nggak bisa beli BP nih ke kita. Tapi mungkin dia cerita sama tetangganya, dia cerita sama orang lain di luar. Iya, alhamdulillah ya, aku tuh
pingin loh sebenarnya bisnis BP, tapi aku tuh nggak punya modal dan aku nih lagi sakit nih kaki aku, nggak bisa jalan nih dengkul aku. Nah kemudian aku dikasih terus akhirnya sama Bu Evan saya dikasih BP nih, alhamdulillah saya sembuh loh. Nah orang-orang mungkin tetangga yang mendengar cerita dia atau mungkin saudaranya atau siapa akhirnya jadi penasaran, oh iya ya bisa ya ternyata nyembuhin, ya udah deh aku mau nih ngambil peluang bisnisnya kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa dari lewat jalur yang mana aja sih rezekinya, insya Allah ya kayak gitu sih. Jadi memang seperti tadi gitu ya Bu Eva ya, jadi pertama kita cek dulu benar atau enggak, kalau emang iya kita bisa lakukan yang 3 step tadi, kurang lebihnya kita mau ambil yang mana, kayak gitu ya. Baik, semoga menjawab. Saya kembalikan ke Papi. Wah, luar biasa tipsnya ya teman-teman ya. Kayaknya nggak ada yang puas nih kayaknya nih. Nggak ada yang puas-puasnya. Insya Allah juga kalau nggak puas, berarti kita terus belajar, terus menggali. Nah buat teman-teman, mohon maaf yang ingin nanya, tapi belum sempat dijawab sama Mbak Dina langsung, boleh chat di grup Triliuner Kaya ya. Kayak itu tadi ada yang Mbak Veronica, gimana caranya nawarin ke yang sakit gitu. Apalagi kalau murid nggak enak, gimana caranya. Nah itu kita bahas bareng-bareng nanti di grup Triliuner Kaya. Oke, mari kita tutup dengan membaca bersama-sama, membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Insya Allah semua kegiatan kita hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan banyak closingannya. Timnya terus berkembang. Berkah menyertai kita semua. Amin ya Allah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diambil teman-teman. Terima kasih dari yang Hidayah Mata. Pagi semuanya. Gayu.